Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Nurmayunisa dari SMA Negeri 1 Bojonegara, guru geografi. Nah, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip geografi untuk kelas 10 IPS dan lintas minat geografi. Selamat menyaksikan penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar geografi. Nah, yang pertama, kita lihat prinsip ini menjadi dasar pada uraian, pengkajian, pengungkapan gejala, faktor variabel, dan masalah geografi. Apa saja sih prinsip geografi itu? Nah, ini menurut Nursid Sumaatmaja ada 4 prinsip dasar geografi. Yang pertama, persebaran, yang kedua, interrelasi, yang ketiga, deskripsi, yang keempat, korologi. Nah, apa saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, prinsip persebaran. Nah, kalau kalian mendengar kata persebaran itu berkaitan dengan yang namanya lokasi atau wilayah tempatnya di mana. Nah, itu adalah prinsip persebaran. Ingat ya, kata kuncinya adalah wilayah. Jadi tersebar di mana saja. Yang pertama, prinsip dasar ini mengkaji gejala atau fakta geografi baik gejala alam maupun manusia. Prinsip ini memandang bahwa setiap gejala dan fakta di permukaan bumi tersebar tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya gini, di kutub utara itu kan ada salju, sedangkan kalau di Indonesia itu kan tidak ada salju kecuali di daerah yang tinggi. Kenapa? Karena di Indonesia itu beriklim tropis, sedangkan kalau di kutub utara itu adalah iklimnya iklim dingin, makanya di sana ada salju. Nah, kemudian dengan mengkaji atau menggambarkan berbagai persebaran fenomena biosfer, kita dapat mengungkapkan bahwa antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, persebaran daerah rawan longsor di Jawa Barat. Jadi, rawan longsor di Jawa Barat itu lokasinya ada di mana saja. Nah, ini biasanya bisa juga ditunjukkan di dalam peta. Atau misalnya pohon tersebar di wilayah pantai. Adanya pohon apa? Kelapa kan? Nah, atau misalnya mmm, persebaran kebun teh. Nah, itu kan tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa ditanami teh, gitu. Nah, wilayah-wilayah mana saja? Nah, itu yang disebut dengan persebaran. Oke, nah ini contohnya peta potensi rawan gempa bumi. Yang merah-merah ini menunjukkan titik-titik ini adalah potensi atau wilayah-wilayah yang rawan gempa bumi gitu. Oke, sampai sini ngerti ya. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Namanya relasi berarti berkaitan dengan hubungan. Nah, hubungan yang saling berkait dengan apa? Dengan manusia, dengan fisik. Fisik itu adalah alam. Nah, ini maksudnya fisik atau manusia. Jadi ini saling berkaitan. Misalnya gini, kalau kita sering nebang pohon, eee, sembarangan, maka nanti akan terjadi apa biasanya? Pohon-pohon itu adalah salah satu sebagai alat untuk penyerapan air kan. Nah, kalau hujan, nanti kemudian hujan, di situ tidak ada pohon, apa yang akan terjadi? Banjir. Nah, jadi akibat ulah manusia akan menyebabkan, apa namanya, alam menjadi berubah kemudian dan akan menyebabkan fenomena yang lainnya. Nah, itu maksudnya. Sampai sini ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini mengungkapkan hubungan antara faktor fisis dengan, fisik yang lain atau antara faktor manusia dengan manusia maupun antara faktor fisis dengan faktor manusia. Melalui hubungan tersebut, pengungkapan karakteristik, gejala, atau fakta geografi tempat atau wilayah tertentu juga dapat dilakukan. Seperti yang Ibu bilang tadi, gejala fisik akan mempengaruhi gejala, yang terjadi dalam kehidupan manusia, begitu juga, perilaku manusia akan mempengaruhi faktor gejala fisik lainnya. Kalau misalnya apa yang terjadi dalam manusia, contohnya gini, apa sih alam yang mempengaruhi manusia?
contohnya, kayak misalnya orang yang ada di kutub utara, itu pakaiannya tebal kan. Nah, itu yang mempengaruhi, eee, apa namanya, jaket yang tebal itu, nah kita beradaptasi gitu ya. Begitu juga yang di mana, misalnya di negara tropis jarang sekali orang-orang tropis itu memakai jaket tebal, apalagi misalnya keluar siang panas-panas. Nah, itu adalah bentuk dari adaptasi kita, itu adalah pengaruh fisik kepada manusia atau pengaruh alam kepada manusia. Dari makanan juga, nah orang Indonesia senangnya makan, eee padi atau nasi. Sedangkan kalau orang Eropa makannya gandum. Kenapa? Karena di Eropa itu susah sekali untuk membuat sawah gitu ya. Karena kalau sawah itu atau padi itu butuhnya kan sinar matahari, air yang banyak. Sedangkan kalau di Eropa itu tidak ada sinar matahari sepanjang tahun sehingga, orang-orang sana adanya gandum dan mereka makannya gandum. Nah, itu adalah pengaruh dari prinsip interrelasi. Oke. Nah, ini seperti yang sekarang ini contohnya adalah fenomena banjir, terjadi di wilayah hilir. Hilir itu apa? Hilir itu adalah daerah bagian bagian bawah sungai ya, bagian akhir sungai. Kalau hulu yaitu bagian dari kepala sungai. Kalau bagian hilir biasanya dari sekitar pantai, kalau bagian hulu yaitu dari daerah, pegunungan. Nah, kerusakan alam dapat terjadi ke manusia. Jadi kalau ini fenomena banjir yang terjadi di wilayah hilir terjadi karena kerusakan hutan di bagian hulu. Nah, kalau bagian hulunya rusak, hutannya rusak, maka air yang tadi yang Ibu bilang tidak akan terserap dan semuanya menjadi air permukaan, maksudnya air itu mengalir semua ke dalam sungai sehingga sungai itu menjadi penuh dan banjirlah di bagian yang datarannya sangat rendah, yaitu wilayah hilir. Nah, ada lagi contohnya itu daerah longsor, ini berkaitan dengan morfologi wilayahnya ya. Jadi semakin miring daerah tersebut biasanya semakin, daerah yang memiliki, atau rawan longsor, oke. Nah nah ini sebab akibat. Misalnya ini akibat apa? Nah ini bisa terjadi karena kemarau atau mungkin bisa jadi karena perilaku manusia, yaitu misalnya, buang apa, puntung rokok sembarangan yang masih menyala pada saat musim kemarau, sehingga terjadilah kebakaran hutan, tuh. Oke, nah ini contohnya ini adalah geografi fisik dengan geografi fisik, yaitu gejala alam akan menyebabkan gejala alam lainnya. Contohnya ini, ya, adanya kenaikan magma kemudian akan menyebabkan munculnya gunung api, oke. Nah, sekarang adalah prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi yaitu, prinsip yang namanya deskripsi berarti apa? Menggambarkan kan? Nah, menggambarkan. Digambarkannya bukan hanya secara lisan atau misalnya tulisan, tetapi bisa kita gambarkan melalui apa? Peta, grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini adalah ini, yang digambarkan melalui tabel ya, melalui tabel. Nah, angka buta huruf perempuan dan laki-laki di beberapa ASEAN. Kalian bisa membaca nggak ini datanya maksudnya apa, dideskripsikan seperti apa? Contohnya Indonesia. Indonesia yang bagian biru itu adalah perempuan. Nah, angka perempuan, angka buta hurufnya itu lebih di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kita lihat di Myanmar, ternyata Myanmar itu adalah angka buta huruf perempuannya itu lebih tinggi se-ASEAN gitu. Kemudian kalau laki-laki yang paling tinggi yang mana? Yaitu Filipina. Nah, jadi bisa menjelaskan seperti itu yang disebut dengan prinsip deskripsi. Oke. Satu lagi yaitu prinsip korologi. Nah, ini adalah perpaduan gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Jadi, seperti deskripsinya jadi, menerangkan wilayahnya di mana, sebuah fenomena itu terjadi di mana, terjadi di mana, lokasinya di mana, tersebar atau tersebarnya di mana,
kemudian akibat apa, dan itu dideskripsikan melalui peta, tabel, dan lain-lainnya. Ngerti ya? Nah, itu adalah keempat prinsip geografi. Nah, kesimpulannya, prinsip ini merupakan atau digunakan untuk mengungkapkan fakta, gejala, faktor, variabel, dan masalah geografi. Kemudian prinsip juga ini membedakan geografi dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi geografi itu berbeda dari ilmu biologi, berbeda dari ilmu fisika gitu ya, berbeda juga dengan ilmu-ilmu lainnya. Kadang-kadang semuanya rancu, kadang-kadang geografi itu apa namanya, geografi itu hampir mirip, kok kita mempelajari binatang ya, binatang kan sudah dipelajari dalam biologi gitu ya, kenapa kita harus mempelajari juga di dalam geografi? Nah, bedanya tadi, kepada 4 prinsip tadi gitu. Kalau di biologi mungkin hanya bagian fisik dari, eee, si hewan tersebut, sedangkan kalau di geografi itu dikaji, kenapa hewan tersebut ada di wilayah itu gitu ya, kemudian kenapa tidak ada di wilayah lainnya, berapa spesiesnya gitu ya, terancam punah atau tidak, kemudian ada nggak faktor pengaruhnya lingkungannya terhadap manusia dan lain-lainnya. Ya itu yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Sampai sini tentang prinsip geografi, selamat mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.